Arsenal pada akhirnya hanya membawa hasil imbang dari Etihad kontra Manchester City di laga penutup IPL kemarin. Dan itu akan kita bahas di sini di halftime break bersama gue Dev Refli dan juga ada Bang DJ. Gimana Bang? Hampir FC. Hampir. Ayah. Arsenal hampir FC. Hampir FC. Ya kan benar. tinggal berapa detik lagi tuh ya. Ya nggak lama lah habis. Jujur gue waktu itu 80 menit sekian gue matiin gitu karena emang udah apa namanya gue ngantuk banget gitu waktu itu. Jadi gue nggak Padahal nonton. seru kan pertandingannya. Buat gue babak kedua intensitasnya menurun. Buat gue. Gila City nyerang terus loh. Ya tapi itu ntar aja lah. Oke. Maksudnya nanti kita bakal bahas City sama Arsenalnya Ya. di akhir. Tapi sebelum ke situ gue pengen ke. Gue nggak mau bahas Inter Milan AC Milan ya. Ya kenapa nih? Terlalu koplak. Udahlah. Bener nggak mau bahas sedikit aja highlight aja. Ya highlightnya AC Milan lebih nyetak gol lebih banyak aja lah. Iya. Ya kan. Ya udah oke. Gue udah seharian kemarin diem aja di ruangan Dev. Inter kalah udah jangan usah dibahas lagi deh. Oke. Ya udah. Kalau gitu gue mau langsung ke match pembuka. Match pembuka Chelsea Di Premier League itu adalah West Ham melawan Chelsea. ya. Chelsea berhasil back to back win di away kemarin terakhir melawan Bournemouth berhasil 1-0 dan kemarin melawan West Ham 3-0. Lo gimana ngeliat match antara Chelsea sama West Ham kemarin gitu? Adakah dari poin ternyata Maresca udah nemuin nih atau komposisi pemain yang tepat udah ini nih atau gimana lo Iya. kemarin? Kalau gua ya pribadi ya kan kalau lo pasti lebih subjektif karena lo fansnya Chelsea. Tapi menurut gua ya memang ini yang harus diberikan oleh para penggemar Chelsea, fans Chelsea juga pemilik Chelsea untuk seorang Maresca. Ya walaupun ini baru 5 game ya. Iya. 5 game tapi bisa meraih back to back win yang lu bilang tadi dan clean sheet gitu ya. Menurut gue itu sesuatu yang harus disyukuri. Betul. West Ham United kan sebenarnya bukan tim kacangan ya. Ya maksud gue ini tim sering main bagus gitu loh. Walaupun gue nggak tahu kenapa sejak dipegang oleh Julen Lopetegui tuh kayaknya Lopetegui kok kayak belum jadi tim yang biasa menyusahkan tim lain gitu ya. West Ham ya. Iya. Nah cuma memang menurut gua kalau lu tanya tadi apakah Chelsea udah menemukan atau Maresca sudah menemukan bola, gue sih nggak bilang secara overall mereka dia udah nemuin ya. Cuma paling tidak dengan mereka bisa mencetak 3 gol dan tidak kebobolan, itu sekali lagi laga yang harus disyukuri. Betul. Ya mungkin bisa bilang gini lah, kalau fans Chelsea berharap sama Enzo Maresca, ya barangkali ini Chelsea udah ada di jalan yang benar. Yang benar. Ya kan? Tapi barangkali, namanya barangkali kan semen, kerikil, pasir, ya kan? Ya, jadi belum banyak di depan tuh yang belum tentu barangkali. Ini kan? Iya. Barangkali. Ya soalnya gini, lu coba ya perhatiin ya. Kalah sama City 2-0 kalau nggak salah di pertandingan pertama, terus menang 6-2. Orang langsung wah ini kayaknya bakal hebat nih Chelsea, hat-trick lagi si Madueke kan. Tiba-tiba seri sama Crystal Palace kan. Betul. 1-1. Ya. Jadi ya konsistensinya belum nemu. Konsistensi yang masih harus dibuktikan. Oke. Ya kan. Tapi dengan Nicholas Jackson dia sudah kemarin nyetak brace ya. Brace. Berarti dia sudah 4 gol ya musim ini ya. 4 gol. Udah 4 gol musim ini. Ya menurut gue itu suatu hal yang cukup baik. Walaupun ya kan dia striker ya. Ya memang tugasnya cetak gol. Emang dia harus cetak gol ya. Iya. Banyak-banyaknya. Ya gue rasa sih kalau dari highlightnya Chelsea sama West Ham itu, dan lu pasti seneng lah sekarang udah di ranking 5. Ranking 5 kan? Sementara tadinya 2. Tadinya Setelah match-match ya kan belum, yang lain belum main. Selisih 1 poin untuk 4 besar kan. Masih panjang. Oke, gue juga setuju sih sama tim-tim besar yang lain dan belum tentu menang juga. Itu dia gitu, maksudnya untuk match kemarin lawan West Ham gue juga setuju Chelsea dan Enzo Maresca bersama skuadnya harus bisa lebih membuktikan konsistensi dari mereka sendiri, dan baru 5 match dan untuk menilai atau
menjudge kualitas dari Enzo Maresca dan juga skuad Chelsea masih too early lah gitu. Iya. Maksudnya masih pengen lihat ya at least 10 sampai 15 match ke depan dulu lah Iya. gitu. Gue sepakat. Jadi nggak perlu terlalu gimana gitu. Iya. Apa namanya, Chelsea ini akan seperti apa gitu, bisa menjaga nggak nih konsistensinya itu kan, melihat nanti di week keberapa gitu, week 8 atau week 9 nah Chelsea akan diuji di situ di 3 match berturut-turut tuh. Itu akan ketemu Liverpool, Ya. Tottenham dan juga Manchester United. Nah di situ tuh nanti gue mau lihat tuh bisa nggak Selamat nggak dia dari itu kekalahan dia. gue? Atau 0 poin dari 3 pertandingan kan bahaya. Bisa juga, makanya kan nggak tahu, itu dia. Oke, cukup ya untuk Chelsea, dan gue mau lanjut nih Bang DJ ke Habis Chelsea West Ham tuh ada 6 pertandingan bersamaan tuh. betul, Iya kan? tapi gue pengen highlight ke Liverpool lawan Bournemouth dulu. Iya. Ya, kemarin kita tahu Liverpool abis kalah dengan Nottingham Forest di Anfield dan dia di sini membuktikan lagi melawan Bournemouth, yang dimana Bournemouth itu kalau lawan Chelsea kemarin kan mainnya cukup atraktif banget gitu. Iya. Bermain sangat lepas, bermain gue bilang sih cukup menyulitkan lah, tapi Liverpool berhasil keluar dari tekanan yang diberikan oleh Bournemouth. Nah, lo lihatnya gimana nih? Slot lagi-lagi berhasil atau gimana lo ngeliatnya? Ya kalau kemarin waktu ngelawan Bournemouth yang mereka menang 3-0 kan Liverpool. Ya menurut gue gairah ketika mereka di tengah pekan sebelumnya mengalahkan AC Milan itu yang dibawa ke Anfield, dan mereka belajar dari laga menghadapi Nottingham Forest yang mereka kalah. Ya mereka nggak mau tergelincir lagi, apalagi main di Anfield. di kandang kan, Iya. di Anfield. Yang menarik di laga kemarin itu kan Dave, Darwin Núñez main jadi starter untuk pertama kali musim ini kalau nggak salah di Liga Inggris ya. Oh, starter ya? Gua kira apa namanya? Gua kan nggak begitu fokus Biasanya nonton. kan Jota yang dipasang. Bisa Jota, gua kan Nah, ya karena jamnya jam 9 kan dan malam minggu jadi. Darwin Núñez main dan dia cetak gol. Iya. Dia cetak gol. Ya walaupun sekali lagi ya dia striker ya, tugasnya harusnya nyetak gol. Tapi kan orang kemarin bilang gila setelah sekian lama akhirnya dia bisa nyetak gol lagi itu kan. Dia, ya. iya. Ya tapi paling tidak kan Arne Slot lebih memilih Diogo Jota ya. Mungkin karena Diogo Jota ini kan beda karakter ya. Betul. Kalau Diogo Jota kan dia kayak bisa di depan tapi dia juga bisa turun ke bawah untuk membuka celah, kemudian dia bisa ngambil bola dan segala macam gitu kan. Sementara Darwin Núñez kan memang goal getter gitu goal ya. Getter. Real striker gitu, dia. Real striker. Dan ketika dia gagal mencetak gol kan itu bahaya buat seorang buat Darwin Núñez. Tapi kemarin dia bisa cetak gol 1. Luis Diaz kembali cetak brace. Wah, Luis Diaz lagi on fire banget sih itu kalau. Ya, dia udah 5 gol ya sekarang ya. Dan itu gua artinya nonton kemarin tuh. Sejak dia pindah dari Porto di musim dia pindah tuh Januari kalau gue nggak salah. 2001 2022 ya. Dia kan musim itu dia cetak 4 gol, semusim berikutnya dia dari awal dia main 4 gol, musim lalu dia 8 gol. Sekarang 5, artinya 3 lagi untuk nyamain yang musim lalu. Iya. Tapi kemarin dia main tampil atraktif. Sayangnya dia ini di babak kedua tuh Liverpool kayak buntu. Nah itu. Iya kan? Jadi setelah 3-0 gue pikir wah gila ini bisa menang besar nih. Iya, gue pikir juga gitu kan. Tapi nyata nggak ada. Iya, nggak ada, dan ketika Luis Diaz ditarik keluar ya udah dia tidak punya kesempatan untuk hat-trick. Ya tapi menurut gue kemenangan yang bisa membuat Arne Slot dan Liverpool kembali bangkit lah dari kekalahan yang mengejutkan dari Nottingham Forest. Paling kalau catatan kemarin di laga Liverpool dan Bournemouth adalah si Trent Alexander-Arnold. Oh iya kan? Dia bikin assist. Dan kalau nggak salah kemarin catatan itu menjadi dia sudah 100 tercipta dalam 100 gol. Dia kontribusi dalam tercipta 100 gol. 81 assist, 19 gol. kan? Untuk seorang fullback, wingback kali ya kan dia bisa, ya itu luar biasa ya. Berarti kalau dia main 5 musim, 4 musim rata-rata average 20 assist per musim ya. Betul. Keren sih menurut gue. Iya kan? Kacau ya. Pantes anak gue kemarin waktu ulang tahun minta beliin kaos tulisannya TAA. TAA. Gue kadang juga kesel sih sama TAA gitu. Kenapa? Terlalu jago. Ya emang harus jago lah. Gue memang kesel sama pemain karena nih pemain jago banget sih gitu. Iya. Kenapa nggak di Chelsea gitu maksud gue? Oh, musim depan kan kalau nggak salah musim depan akhir musim ini kan dia habis kontraknya ya. Iya, dia sama Muhammad Salah kalau nggak salah. Iya. Ya kalau nggak ke Madrid ya ke Chelsea kali. Iya mudah-mudahan. Masa ke MU? Gak mungkin itu, gak mungkin. Iya, Liverpool dan
Ya menang ya. Still oke lah ya. Nah kalau di laga yang bersamaan itu akhirnya Newcastle kalah tuh, Dave, untuk pertama kali. Oh, untuk pertama kali justru ya? Musim ini. Oh, Kalah oke. 3-1 kan sama Fulham. Fulham, Ya, iya, sama iya. Fulham, 3-1. Terus ada 2 laga. Tottenham juga menang. Tottenham menang, comeback ya. Lagi-lagi Brentford dapat gol di menit pertama ya. Iya kan? Waktu itu Wisa ya waktu lawan Manchester City. Iya. Terus kemarin si Mbeumo. Emang ya dua pairing itu ya Wisa sama. Tapi kena comeback juga. Mbeumo ya masalah comeback kan itu artinya sistem dari Thomas Frank ya gitu. Maksudnya yang harusnya nih lu udah tahu unggul 1 gol itu melawan siapapun itu di Premier League itu nggak cukup gitu. Iya nggak cukup, lagi baru menit awal. Itu dia, masih panjang. Iya, dan lo harus jangan kalau lu udah cetak 1 gol gitu ya, lu harus tambah golnya lagi. Jangan lu ubah permainan lu jadi agak sedikit bertahan atau lu menurunkan intensitas gitu maksud gua. Jadi Spurs comeback menang dan kurang lebih copy paste-nya sama dengan laga Aston Villa lawan Wolves. Wolves sempat unggul 1-0 akhirnya kalah. Skornya juga identik kan? Iya, sama 3-1. Terus 2 laga imbang, tim-tim promosi mendapatkan hasil imbang. Southampton tuh hampir menang tuh. Cuma kebobolan di menit akhir waktu lawan Ipswich. Iya. 1-1 dan si Leicester sama Everton 1-1. Gila nih Everton kita nih udah bahas ya sebelumnya Everton nih. Maksudnya dia tiap beberapa itu poin pertama kemarin tuh. Iya makanya maksudnya tiap beberapa musim terakhir ini kan Everton selalu menyelamatkan dirinya dari zona degradasi. Apakah musim ini merupakan degradasi? Iya. Ya, masih belum tahu lah ya. Padahal ada kiper tim nasional situ ya. Makanya itu dia. Gue ngeliat Everton, wah, yang biasanya bisa nyulitin Chelsea, bisa nyulitin kemarin Arsenal. Ini ngomongin Everton dikit ya. Kan dia nyetak gol dulu tuh. Sementara di 2 laga sebelumnya dia udah sempet 2-0, akhirnya kalah. Ini gue kemarin, aduh kalau sampai kalah lagi, mending lo jangan nyetak gol dulu deh kalau mau deh, ya kan? Gampang banget bobol gitu. Tapi ya udahlah, ini masih match kelima juga kan sih. Siapa tahu di paruh kedua musim nanti ada perubahan lah dari klub seperti ini gitu. Nah, habis 6 game itu laga penutup di hari Sabtu nih Bang DJ. Jelang malam Minggu ya. Iya. Itu ada Crystal Palace melawan Manchester United. Gue bingung sama MU sebenarnya. Gila loh. Belum dibahas udah bingung aja. Dia kemarin kan nggak bisa nyetak gol ya. Iya. Sebenarnya mainnya bagus sih. Gue nonton tuh dia. Iya. Cuma nggak bisa convert jadi gol aja. Nggak, lu bayangin ya. Minggu sebelumnya dia menang 3-0 sama Southampton. Iya. Tengah minggu dia menang 7-0 lawan Barnsley ya. Di Piala Carabao Cup. Iya. Itu si Garnacho brace, Rashford brace, Eriksen brace gitu kan. Terus kan mereka main juga tuh. Rashford memang nggak main ya. Kemarin bukan starter waktu lawan Crystal Palace. Tapi kayak gue bingung sebenarnya. Mau dibawa kemana nih MU, nyetak gol aja nggak bisa gitu ya. Iya. Lawan Crystal Palace loh. Nggak, menurut lo lepas ya positifnya dalam 3 pertandingan mereka di semua kompetisi. Iya. Dalih dan kawan-kawan tuh steril dari gol gitu loh. Ya pertahanannya agak terjaga. Tapi kan lu kalau mau menang harus nyetak gol ya. Betul. Itu kayak 10 gol yang sebelumnya nguap semua gitu. Nguap semua. Iya kan? Jadi sayang ya. Sayang. Terus gue tadi ngelihat di klasemen, kok nggak ada MU ya? Oh iya ternyata belum. Nomor 11. Nggak kan gue lihat gitu ya. Iya. Kok MU apa udah pindah ke Liga 1? Waduh. Nggak tahu ya, ternyata di nomor 11 gitu kan. Nggak gini, kalau MU, gua waktu halftime break edisi kapan itu, gua udah pernah ngedebat lu juga kan tentang MU nih lawan Southampton. Yang MU harus menang lawan Southampton. Iya. Gue bilang di situ kalau misalnya ya selama ini MU belum punya pakem atau pattern permainan yang cukup jelas gitu. Lo mau main counter nggak juga, lo mau build up dari bawah kadang nggak juga gitu. Iya. Lo main bertahan dengan defensif yang compact nggak ditunjukkan juga gitu. Nah tapi positifnya yang dari MU gue lihat di match tadi kemarin malam melawan Crystal Palace itu adalah mereka bermain udah cukup fluid dan cukup oke kalau gue lihat. Yes. Dibandingkan match-match sebelumnya. Dan MU tuh ciptain banyak peluang loh di justru situ. Itu possession ball-nya bagus, create chances-nya banyak, tapi convert jadi golnya nggak ada. Nah, ya kan lu kan
untuk menang kan harus nyetak gol. Betul, tapi maksud gua ketika lo udah bisa menemukan fondasi atau pattern permainan yang bagus, MU nih ya mungkin kalau bisa gue bilang khusus melawan Crystal Palace mereka mungkin bisa dibilang kesulitan mencetak gol. Dean Henderson juga lagi bagus ketika match melawan United kemarin gitu. Makanya gue bilang yang penting dulu untuk MU itu ya dia bisa menciptakan pattern gitu. Karena dari semua saingan Big Six di Premier League, even Chelsea yang ya bisa kita bilang 2 musim lalu masih terseok-seok lah, masih belum menemukan pattern yang jelas lah. At least musim ini udah menemukan, nah MU tuh belum gitu loh. Nah di match tadi kemarin malam lawan Crystal Palace, gue udah mulai ngeliat itu dari MU. Jadi masih ada peluang lah, kesempatan untuk lebih mereka lebih grow dalam permainan ya. Betul. Nah tinggal kan PR yang tadi lu bilang, tinggal cetak gol. Nah masalah cetak gol untuk case melawan Crystal Palace ini ya karena Dean Henderson-nya lagi bagus. Beberapa kali kan Garnacho, Bruno kena tiang juga kan. Iya sih. Gila, maksud gue lagi apes lagi bad luck aja ya untuk cetak golnya. Nah gue rasa untuk match kedepannya harusnya sih dengan permainan yang bagus seperti ini dan lini depan yang bisa lebih klinikal lagi ya gue rasa ya bisa lebih mengerikan lagi nih MU. Makanya sebenarnya hasil 0-0 itu sebenarnya barangkali buat fans MU agak sulit diterima. Karena mereka sebenarnya bisa, ya kan. Ya, harusnya memang ini, gue bilang juga harusnya ini MU yang menang. MU yang menang. Ya moga-moga deh. Soalnya kalau MU nggak dapet trofi musim ini ya, gue bingung gue bener. Ganti pemilik udah pernah, ganti pelatih udah, ganti banyak pemain udah. Jangan harus ganti supporter kan. Jangan loh, iya kan. Iya. Kosong. Ya tapi gua rasa MU harus meneruskan tren positif dari sisi permainan yang ditampilkan sih. At least itu dulu deh yang terpenting. Masalah cetak gol kan ya kita dari 7-0, 3-0 kan udah pembuktian kalau misalkan lini depan MU ternyata bisa cetak gol. Bisa. Nah tinggal gimana cara mengembangkan dari permainan yang bagus yang udah ditunjukkan melawan Crystal Palace kemarin dan dikonversikan menjadi gol. Itu karena minggu depan mereka ketemu Spurs. Itu dia. Nanti kita bahas di edisi preview. Oke. Dari MU Crystal Palace sebelum laga puncak ada Brighton lawan Nottingham Forest. Ini dua tim yang sama-sama belum kalah ya? Iya, jadi 4 tim terakhir yang main tuh, Dev. Oh iya, belum Brighton, Nottingham Forest, City, Arsenal tuh 4 tim yang belum kalah. Iya. Dan kebetulan hasilnya kemarin sama-sama imbang. Skornya pun sama 2-2. Yang 2-2. menarik dari laga Brighton versus Nottingham Forest, 2 pelatih kena kartu merah. Oh iya. Tapi di sini Nottingham Forest dong, apa kalau pelatih pemainnya Forest keluar 1, tapi 2 pelatihnya si Nuno Espirito Santo sama si Usbeller ya, siapa sih? Iya, pelatih muda itu. Pelatih muda itu kena kartu merah. 2-2. Ya tapi intinya highlight mereka di seri 2-2 ya membuat mereka tetap mempertahankan situasi belum terkalahkan, ya kan. Nanti Brighton ketemu Chelsea kalau nggak salah minggu depan. Arsenal kalau nggak salah. Ketemu Arsenal ya? Iya. Udah kena Arsenal. Oh iya benar-benar ketemu Chelsea berarti. Lu nggak mau ketemu Brighton kayaknya lu takut kalah. Oh iya deh benar. Iya kan? Di kandang nih ya nanti dibahas. Kita langsung ke pamungkas aja deh. Betul. City lawan Arsenal. Gila itu ya. Oke, bentar. Gua mau dari pelan-pelan deh, lo mau ngomongin apa? Dari match City sama Arsenal ini gue pengen dari perbabak dulu deh, dari babak pertama. Oke. Gua highlight pertama ya. Dengan Erling Haaland mencetak gol kemarin di menit ke-9. Dalam 5 pertandingan awal musim ini, City selalu mencetak gol di bawah 20 menit. Oke. Itu satu highlightnya. Nah yang kedua, kalau menurut gua di babak pertama ya, kan City akhirnya tertinggal 1-2 ya. Iya. Kalah Fiori dan kan ada situasi itu Dev, yang Guardiola ngamuk lah, ya kan? Iya. Terus kartu merah tuh baru babak kedua ya? Kartu merah itu babak 45 menit plus 3. Iya, artinya babak pertama kan ada kartu merah. Mungkin itu yang dibahas. Tapi gini ya, kalau menurut gue ya, ada satu yang agak hilang dari permainan Manchester City. Gue nggak tahu apakah karena Kevin De Bruyne absen di laga itu. Soalnya kan Gundogan main. Nah, terus Rodri juga akhirnya kan dia akhirnya tidak bisa main selama sampai akhir musim karena ACL. Iya, jadi kemarin tuh.
Sampai akhir musim ya? Iya, sampai akhir musim. Udah dikonfirmasi tadi pagi, gue baru baca beritanya. Wassalam. Dari berbagai macam sumber udah dipastikan Rodri tidak akan main sampai akhir musim. Udah dia baru main, masih baik-baik. Baru main 2 match apa 3 match Iya. gitu di City. Ya itu sih kalau Iya. perlu. Tapi intinya gini, sebenarnya Arsenal bermain atau pilihan taktik yang dipilih seorang Mikel Arteta ya. Walaupun banyak orang mempertanyakan, tapi menurut gue dia cukup baik sih. Cukup baik lah. Meskipun gol pertama tuh sih ya itu kayak Gabriel ya salah. Itu kesalahan kolektif, itu kesalahan buat kalau gue ngeliatnya ya, itu kesalahan Calafiori, Gabriel dan juga si siapa kipernya? David Raya. David Raya ya. Jadi passingnya Savinho tuh bebas. Calafiori ngambil sekali kan, Iya. bahasa bolanya Calafiori ngambil sekali. Ya Savinho kan kita lihat dia pemain yang cukup skillful ya dengan kalau dia tahulah gimana cara mengantisipasi kalau ada back yang ngambil sekali ke dia ya dia putar badan dan situ space-nya kebuka banget kan. Gabriel telat nutup. David Raya juga harusnya ya kalau gue ngeliat ya harusnya maju udah. Instingnya harusnya cepat. Iya, instingnya cepat kalau udah begitu dan nggak dilakuin. Tapi untungnya bola halan banget kan itu. Ya Calafiori sama Gabriel bisa cetak gol ya. Di luar itu ya memang di luar apa namanya kesalahan yang mereka lakukan, mereka sudah membalas kesalahan mereka ya dengan gol yang mereka ciptakan. Iya. Jadi walaupun memanfaatkan situasi ya di si. Iya, yang golnya Calafiori kan yang bikin bete Guardiola ya. Kalau nggak salah si Kyle Walker kan lagi dipanggil. Wasitnya tuh lagi dipanggil. Iya. Si wasitnya lagi manggil Kyle Walker sehingga space-nya gede tuh buat Martinelli. Iya. Gitu dan terus Martinelli passing Calafiori tapi golnya bagus men, tendang. Bagus banget Calafiori gua itu padahal waktu kita ngomong kita pikir dia nggak main, masih cedera ya. Iya. Iya masih cedera ternyata main. Terus si Gabriel nyetak gol lagi kan waktu lawan Spurs. Lawan Spurs dia juga. Dia juga yang nyetak gol ya kan. Dari kan itu golnya Gabriel kan setelah percobaan kedua kan. Di percobaan pertama itu harusnya gol juga cuman agak sedikit ketinggian bolanya dan di percobaan kedua dan itu bagus banget. Nah, yang mungkin jadi pembahasan itu kan kartu merah si Trossard ya. Iya. Kalau menurut lo gimana? Ya kalau menurut gue itu jelas red card sih. Karena orang soalnya kayak gini Dev, kemarin kan gue sempet nonton itu ya, bukan sempet nonton, gue nonton pertandingan itu. Ya ini kayak gue pikir sih itu karena dorongan ya. Iya. Ternyata karena dia mendelay ya, menendang itu ya. Iya. Karena Michael Oliver begitu jadi anti Arsenal banget. Kan katanya nih wasit ini nih katanya agak suka memberikan keputusan-keputusan yang tidak nyaman. Jadi gini Bang DJ, kemarin tuh di kasus kartu merah Arsenal si Trossard kemarin itu ada beberapa kasus lagi sebelumnya. Maksud gue gini. Ada kejadian-kejadian. Iya. Jeremy Doku misalnya apa gitu. Jadi Michael Oliver itu salah satu wasit yang memberikan kartu merah terbanyak untuk Arsenal. Ada 7. Kayak Anthony Taylor ke Chelsea gitu ya. Ya bisa dibilang gitu. Gitu. Dan kemarin itu menjadi kartu merah ke-7-nya Michael Oliver untuk si Arsenal gitu. Dan untuk kejadian Leandro Trossard. Oh itu yang ke-7 ya? Berarti udah 6 sebelumnya kasih kartu merah. Sebelumnya udah 6. Nah makanya banyak yang bilang ya tadi lu bilang ini wasit udah kontra Arsenal, wasit si Michael Oliver ini nggak suka lah sama Arsenal lah tadi. Kayaknya gitu apapun, ya. Biaya sumber mengatakan yang gue baca di Twitter kayak gitu. Terus tapi kartu merah yang dia layangkan kemarin? Nah ini. Dia itu kan kartu merah karena delay bola kan. Dia dia itu mau nendang terus peluit bunyi. Makanya gue bilang sih dia nggak kepikiran kalau dorongan dia tuh akan jadi peluit pelanggaran kan. Makanya dia menendang bola itu ke Martinelli. Gitu kan pengen buang bola ke Martinelli. Tapi banyak yang bilang juga kalau bola itu dibuang keluar itu enggak jadi kartu. Ya karena permainan selesai berhenti. Gitu. Berarti kalau menurut gue ya ini dodolnya seorang Trossard ya. Banyak yang bilang juga begitu. Tapi kalau kali berarti masih kayak gitu ya. Nggak, maksud gue gini loh. Waktu lawan Brighton kan juga Declan Rice begitu kejadiannya kan. Kena kartu merah kan. Dan setiap Arsenal kena kartu merah kemarin lawan Brighton seri. Iya. Ini ya walaupun sebenarnya bisa lead ya. Kalau gue bilang sih tadi gue belum selesai dari kartu merahnya si Trossard. Gue bilang
Ya selain apa namanya, selain dia buang bola ke Martinelli tadi, ya sikutannya dia ke Bernardo Silva itu bukan intensi untuk merebut bola, emang pengen ngejatuhin Bernardo Silva. Tapi bukan karena itu akhirnya kartu merah itu. Tetap Bang DJ, maksudnya match diberhentiin kan karena dia ngelakuin pelanggaran gitu loh maksudnya. Enggak gini loh, kalau dia kuningnya kan dia udah dapat kuning deh. Iya. Terus kuning kedua dong harusnya kan. Iya. Kalau sikut, tapi yang dikonfirmasi adalah kalaupun dia nggak membuang bola itu kan dia udah nyikut ke Bernardo Silva, ya terus pelanggaran juga. Jadi pelanggaran tapi belum tentu kartu. Iya juga gitu. Cuma maksudnya ya itu lu melakukan pelanggaran gitu, masalah kartu atau enggak. Tapi kan at least lu udah melakukan hal yang bodoh di detik-detik terakhir match. Dan kayaknya nggak ada hal yang berbahaya banget untuk itu pertahanan Arsenal kan. Itu dia. Yang menurut gue yang jadi agak. Nah makanya ketika Trossard dapat kartu merah, gue udah sebagai penonton netral gitu ya, gue udah merasa game selesai. Walaupun posisi Arsenal lagi 2-1 tuh. Maksudnya game selesai nih, gue kayaknya nggak bakal ngeliat Arsenal bisa mengembangkan permainan. Iya, karena di babak kedua ya parkir bus. Parkir planet Arsenal. Dia bisa babak main. Kedua. Lu kan gue nonton tuh ya, gila. 5-6 pemain 7. Kalaupun pemain City lagi pegang bola nggak berusaha diambil, pokoknya nunggu aja. Nunggu sampai akhirnya ya di babak kedua jebol itu. Nah, gue bilang di babak kedua ya itu apes lah, apa namanya, antara Arsenal apes atau memang ya City membuktikan kualitasnya. Tapi kalau City membuktikan kualitasnya juga enggak juga gitu. Gue sempat kepikiran yang lu omongin tadi gitu. Gak ada Rodri, gak ada Kevin De Bruyne. Ya emang gak kreativitas ada. Gak ada. Betul. Mainnya cuman kanan kiri. Crossing udah gitu aja. Udah nggak ada ini tendang. Iya. Makanya bisa berapa puluh katanya tendangan ke gawang ya kan? 28. Iya karena nggak ada kreasi. Bener sih kalau menurut gue. Iya. Kalau misalnya walaupun ada pemain kayak Savinho terus Bernardo Silva, Gundogan, tapi emang kualitasnya kalau ngomongin assist dan create chances emang De Bruyne lebih top ya. Tapi kalau menurut lo ya, ini kan Arteta selama dia pegang Arsenal 2 musim terakhir sih selalu terhindar dari kekalahan. Karena sebelumnya dia kalah 4-1. 2 musim lalu kalah 4-1 loh. Oh iya. Arsenal. Sebelumnya kalah 5-0. Kemarin 0-0 2-2. Tapi menurut lo ya dengan kondisi peta persaingan ini, Arsenal, gue gini Dev, tadi kan gue bilang hampir FC ya, ya kan, hampir menang tuh kan, hampir juara. Musim ini kan juga 2 musim terakhir kan runner up. Apa jangan-jangan emang Arteta tuh cuma ditakdirin hampir aja, nyaris gitu ya? Hah? Ya. Sehingga menurut lo dia masih layak nggak sih untuk berada di kursi kepelatihannya The Gunners? Kalau gue ya, pribadi kan banyak yang bilang, apalagi pelatih sebelah tuh bilang kalau Arteta udah apa namanya, nggak cocok lah di Arsenal atau udah pergi lah. Kalau gue ngelihatnya musim depan dikasih tapi sampai Januari aja. Ya, artinya musim belum selesai. Kalau dia nggak musim ini tetap kelarin. Iya, terus musim depan gue pengen lihat transfernya dulu nih. Arsenal nanti kan butuh. Ya kan masih panjang. Makanya gue Januari kayak gitu. Makanya gue kan pengen lihat Arsenal beli striker nggak nih? Arteta butuh striker nggak? Selama ini kan dia nggak pernah ngomong kalau dia butuh striker. Tapi gini sih Dev, menurut gue ya agak terlalu jahat sih kalau lu atau orang-orang bilang Arteta tuh gagal. Karena bukan gagal. Ya maksudnya sampai dibilang Arteta nggak layak keluar, kan kadang-kadang yang nggak suka kan goblok apa segala macam. Iya. Menurut gue Arsenal mainnya menurut gue cukup baik loh. Ya. Iya. Walaupun ya itu memang dia harus pede lah ngelawan tim manapun. Ini kan kemarin juga 0-0 sama Atalanta sebelumnya di Liga Champions. Iya. Lawan Spurs menangnya juga 1-0. Ya paling nggak dia 3 pertandingan terakhir tuh nggak kalah. Jadi kalau buat gue ya, sorry to say, ya maybe too shy to say, but I think Arteta should stay. Kalau buat gue. Kalau gue sih ya musim ini sampai beres, lihat transfer sampai juara kayaknya. Nanti tapi nggak tahu musim depannya lihat sampai Januari aja lah gitu. Jadi seri 2-2. Karena kalaupun Arteta melakukan nggak melakukan perubahan apa, nggak beli striker, nggak beli apa, bakal kayak gini aja. Iya. Udah berapa musim? Udah tahun ke-4 apa ini tahun ini? Iya. Tapi 5 pertandingan awal yang gue bilang agak tricky, dia nggak kalah sih. 3 kali menang, 2 kali seri. Dan match kelima kemarin Dev, ada cocok lagi dikit nih serba 5-nya. Udah mau habis lagi. Ya. Jadi dari kan match kelima. Iya betul. Ya,
cuma 5 tim yang menang, Ah, ya kan? Liverpool, oke. Fulham, Ah, Chelsea, iya. siapa lagi? Tottenham. Tottenham. Satu lagi Chelsea, Liverpool, Fulham, Tottenham. Kok gue lupa ya? Aston Aston Villa. Villa. Nah, 5 ini cuma jadi pekan kelima 5 yang menang dan 5-5 kalau menang dia harus nyetak 3 gol. Iya lagi. Iya Iya kan? lagi. Iya lagi. Iya Nah, lagi. 3 gol yang menjadi rataan gol pekan kelima. Pekan kelima nih 30 gol. Oke. Jadi 10 pertandingan rata-rataan berarti kan Iya 3 betul. gol, iya kan. Ya itu cocologi match kelima, pekan kelima, ya kan. Selain mungkin selain ada kartu merah ya yang di antara Brighton dan Nottingham Forest, ada 5 laga lain yang pelatih itu kena kartu kuning, termasuk Pep Guardiola. Andoni Iraola, Bournemouth kena kartu kuning, Thomas Frank kena kartu Iya, kuning, si Unai Emery kena Unai kartu Emery. kuning, Pep Guardiola kena kartu kuning. Ada 5 aja pokoknya. Selain yang 2 tadi kena kartu merah. Kartu merah. Iya. Dan jarak gol antara Erling Haaland dan Luis Diaz juga 5 gol. Iya kan? Haaland udah 10 gol. Luis Diaz. Oh iya, ada 10 ya. Iya, Luis Diaz 5 gol. Tapi Oke thank deh. you sih match week kelima ya. Seru. Menurut gua seru. Iya. Ya kan? Apalagi Chelsea bisa menang, lu pasti thank you banget kan. Wah, gue kaget tadi. Lu WhatsApp gua pas lagi game gol lagi nih Bang DJ. Astagfirullahaladzim. Lah iya kan. Gue pengen tenang nontonnya. Ya udah Bang DJ, gua lihat tuh muka Kang Iwan. Heeh. Ya kan? Segitu dulu kayaknya Bang DJ untuk Ya. review Premier League kali ini, dan kayaknya di minggu depan nih ada Agak-agak seru ya. iya. Kayaknya nih tiap pekan nih ada match seru nih dari Ya IPL karena nih. Premier League sebenarnya tidak hanya melibatkan tim-tim besar, tapi tim-tim kuda hitam juga kalau pertandingan ya seru. Itulah kenapa Premier League menjadi kompetisi yang paling menarik barangkali ya. Iya. Di ini. Dan Oke. gak cuma di tanah Inggris, akhir pekan depan ada Bayern Munich lawan Bayer Leverkusen di Bundesliga. Wah, seru tuh. Oke. Bang DJ kalau gitu kayaknya sampai di sini dulu, dan nanti kita akan ketemu lagi di preview Premier League dan liga-liga lainnya di edisi halftime break selanjutnya. Bye-bye. Bye!